Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, ini adalah minggu ke-12. Materinya adalah bab 6, yaitu tentang beban kejut. Seperti yang kita ketahui, beban itu dibedakan menjadi beban statis dan dinamis. Jadi beban statis ini adalah konstan sifatnya, kemudian beban dinamis ini adalah bervariasi terhadap waktu. Kemudian beban statis adalah beban yang diterapkan perlahan-lahan sedemikian hingga tidak menyebabkan efek dinamis atau getaran pada struktur. Beban bertambah perlahan-lahan dari 0 hingga mencapai harga maksimumnya sehingga tetap konstan. Sedangkan beban dinamis yaitu dibedakan beban kejut dan beban yang berfluktuasi. Beban kejut yaitu mempunyai berbagai bentuk dan beberapa beban diterapkan dan dihilangkan secara tiba-tiba. Sedangkan beban yang berfluktuasi yaitu berjangka waktu lama dan berubah-ubah secara kontinu terhadap waktu. Beban yang berfluktuasi ini contohnya angin, kemudian beban gempa, kemudian gelombang air laut, dan masih banyak lagi. Berikut gambar 6.1 ini adalah beban kejut. Jadi benda bermasa M dijatuhkan setinggi H. Yang gambar 61B ini adalah sudah mengakibatkan delta maksimum, jadi pertambahan panjang. Nah, nanti untuk beban kejut ini akan mengakibatkan perpanjangan maksimum pada batang dan adanya tegangan maksimum pada batang. Pada perpanjangan maksimum pada batang ini berlaku prinsip konservasi energi, yaitu menyamakan energi potensial yang hilang pada saat jatuhnya massa dengan energi tegangan yang timbul di batang. Nah, ini adalah energi potensial. W dikalikan H ditambah delta maksimum. Sedangkan LEA delta maksimum kuadrat dibagi 2 L ini adalah energi tegangan yang timbul di batang. Jadi delta maksimum sama dengan WL per EA ditambahkan dengan akar kuadrat WL per EA kuadrat ditambah 2A WL per EA kuadrat. WL per EA kuadrat WL per EA ini adalah pertambahan akibat beban statis. Jadi kalau dinotasikan delta ST didapatkan rumus ini. Nah, dengan memasukkan nilai M sama dengan W per G dan V ini kecepatan massa sama dengan akar 2GH. Nah, kita masukkan ke rumus ini. Nah, rumus yang atas ini berlaku ketika tinggi H itu tidak bisa diperkirakan. Apabila tinggi H itu terlalu jauh perbedaannya dengan panjang atau delta yang ditimbulkan atau terlalu besar, maka kita gunakan delta maksimum. Jadi suku pertama dan kedua ini kita abaikan, kita menghitung dengan suku yang ketiga, yang ini. Tapi apabila kita tidak bisa memperkirakan, kita pakai dua-duanya. Jadi pakai rumus ini sama rumus ini. Kemudian ini ada tegangan maksimum yang di batang. Jadi yang timbul selain perpanjangan maksimum, diasumsikan bahwa distribusi tegangan terbagi merata di seluruh panjang batang. Jadi ini sama, tegangan maksimum sama dengan E dikalikan delta maksimum dibagi L. Nah ini pada H yang belum bisa diperkirakan. Nah ini pada H yang selisihnya besar terhadap delta atau peralihan yang ditimbulkan. Bila selisihnya besar jelas kita pakai ini. Kemudian kalau bila selisihnya belum bisa, kita pakai ini hitungnya. Kemudian faktor kejut. Itu rasio respon dinamik suatu struktur terhadap respon statik untuk beban yang sama. Atau rasio antara perpanjangan maksimum terhadap perpanjangan statis. Nah, ini rumusnya, faktor kejut sama dengan delta maksimum dibagi perpanjangan akibat beban statis. Kemudian beban yang dijatuhkan secara tiba-tiba, yaitu perpanjangan maksimum untuk kondisi ini diperoleh dengan menetapkan H sama dengan 0. Delta maksimum sama dengan 2 perpanjangan akibat beban statis. Nah, ini berikutnya adalah contoh soal 6.1, yaitu sebuah batang baja prismatis E sama dengan 210 gigapascal yang panjangnya L sama dengan 2 meter dan diameternya D sama dengan 15 mili. Nah, ini tergantung secara vertikal pada tumpuan di ujung atasnya. Gambar 6.2 ini ya. Hitunglah perpanjangan maksimum batang akibat
Nah, beban kejut dan tentukan faktor kejutnya. Kemudian yang B, hitunglah tegangan tarik maksimum dan faktor kejutnya. Berikut penyelesaiannya, perpanjangan maksimum dan faktor kejut. Nah, ini kita cari perpanjangan akibat beban statisnya, yaitu WL per EA. Kita masukkan nilainya. Nah, ini ya, kita dapatkan 5,29 mili. Kemudian perpanjangan maksimumnya kita masukkan dua-duanya. Ini sama yang satunya ya, yang rumus satunya. Nah, ini sama ini kita masukkan. Nah, ini didapatkan yang satunya 45,48 dan yang satunya 39,84. Kita pakai yang paling besar. Jadi faktor kejutnya itu delta maksimum dibagi perpanjangan akibat beban statis. Nah, ini didapatkan nilai 8,6. Kemudian tegangan tarik maksimum. Nah, ini sama dengan E dikalikan perpanjangan maksimum dibagi L. Nah, ini didapatkan 478. Kemudian tegangan tarik akibat beban statis W per A. Nah, ini didapatkan 1,11. Nah, ini faktor rasio tegangan maksimum terhadap tegangan akibat beban statis. Nah, ini 4,78 dibagi 1,11 sama dengan 4,3. Kemudian soal 6.2. Nah, ini dipakai latihan, dikerjakan, tapi tidak usah dikumpulkan, dipakai latihan saja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan lewat forum diskusi e-learning, email, atau WhatsApp. Demikian, terima kasih.